Oke, shalom Bapak Ibu semua. Selamat datang di Ngeteh Ngobrol Teologi dari Studio Mini BPD Gereja Jakarta bersama saya dan 3 sahabat kita yang akan berbincang-bincang melanjutkan apa yang menjadi tugas pokok atau bakti atau yang disebut sebagai Tridharma itu loh, ya. Ada koinonia, lalu hari ini kita bicara mengenai diakonia, sesuatu yang pastinya sudah akrab dengar Bapak Ibu semua. Apa yang kita bahas tentu memperlengkapi dan juga menyempurnakan juga, dan kita berharap kita semua bergerak kepada satu misi yang dituntaskan, yaitu amanat agung Tuhan tercapai, ya. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri saya, Bapak Ibu sekalian, khususnya pejabat GBI yang ada di kawasan DKI Jakarta, beliau adalah wakil 3 BPD GBI Jakarta. Anda sudah mengenal beliau, dikenal sebagai sosok yang sangat legowo karena memang beliau akrab disapa dengan Bapak Pendeta Petrus Legowo, wakil 3 BPD GBI Jakarta. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak. Selalu pasti legowo. Iya, puji Tuhan. Dan di sebelahnya memang kita kalau bicara pelajaran mengenai sikap teologis harus diawali dengan kata legowo dulu. Kudu wajib, hukumnya harus. Beliau adalah Bapak Pendeta Bun Bintat, Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Shalom Pak. Shalom Pak Andi, shalom semua. Nah, satu hal yang berbeda hari ini di studio kita, ada sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih segar, ya, lebih bersemangat. Karena beliau soalnya juga gembala sidang, aktif juga di organisasi, ya, yang di masyarakat dan benar-benar menjadi berkat dalam pelayanannya. Beliau adalah Kabid Pendidikan BPD GBI Jakarta, dikenal sebagai Ibu Pendeta Ifung. Shalom Bu. Iya. Shalom semuanya. Iya, Bu, karena kita biar enak ngobrolnya, kita ngeteh dulu Bu. Jadi ini bukan properti ya, Bapak Ibu ya. Makanya siapin teh juga supaya kita ngobrolnya enak. Ini beneran teh ya? Kalau Bapak nggak yakin nggak usah diminum, Pak. Oh, jangan. Kita aja yang minum. Saya. Iya. Siapa namanya tadi? Ifung ya, bukan Afung ya? Ifung. Bukan Afung ya? Bukan, Salah ya? itu tukang Bukan, bakso. kalau apong itu ada di Sentul Om. Di Sentul. Iya. Ya kita padahal mau ngomongin diakonia bukan kuitio dan bahan bakso ya. Betul. Tapi itu bagian juga sebetulnya. Bagian tugas. Karena Diakonia itu kan biasanya diakonia itu selalu ada makan-makan. Betul. pasti sudah Ya, itu. saya langsung ke Pak Petrus dulu sebelum ke bintang tamu kita nih. Pak Petrus, Tridharma. Ada pengertian yang lebih dalam tadi kita bicara dharma itu bukan hanya sekedar kewajiban atau tugas pokok, tapi apa sih? Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi kalau hari ini kan kita bicara tentang diakonia, salah satu dari Tridharma gereja. Iya. Kan ada 3 tuh ya. Iya. Nah, banyak juga yang mengatakan tugas gereja. Memang kalau dari segi kosakata dharma itu lebih dalam maknanya dibanding tugas. Kalau tugas itu ya kayaknya udahlah gitu kan. Ya hanya sebuah tanggung jawab. Tapi kalau dengan penekanan kata dharma, maka di situ ada sesuatu yang penuh dengan pengabdian. Artinya dari kata dasar abdi dalam, melakukan dengan sepenuh hati. Ketika kita melakukan plan diakonia, kita harus melakukan juga harus full heart, sepenuh hati. Dan Gitu. diakonia ini adalah lanjutan dari koinonia tadi. Iya. Ya, setelah bersekutu, bertumbuh. Dari pandangan teologisnya, sikap teologis, apakah memang idealnya seperti itu, bahwa orang yang sudah mengalami Tuhan, lalu kemudian dia diterjunkan langsung di lapangan untuk bagaimana dia benar-benar bisa engage dengan orang masyarakat di sekitarnya. Apa memang harus seperti itu atau bagaimana? Silakan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan pengertian dasar diakonia itu sebenarnya hamba, kan? To be a servant. Ya. Jadi menjadi hamba pelayan, tapi pada umumnya dikaitkan langsung pelayanan meja, Ya. gitu. Membagi-bagikan masalah seperti aksi sosial gitu. Ya. Tapi sebagian itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama, sebagai penyataan kasih Tuhan juga ada tindakan yang jelas. Oh, jadi bukan hanya sekedar untuk merujuk kepada kaum-kaum tertentu, misalnya kaum janda-janda miskin. Kan rata-rata pengertian diakonia rata-rata seperti itu ya. Ya biasanya dilayani kan untuk hal yang orang-orang yang berkekurangan. Ya. Ya kan? Tentu yang berkelebihan jadi harus melayani, Oh, bukan lagi jadi kalaupun dilayani. misalnya yang bersangkutan itu janda kaya harus melayani janda miskin. Iya, jadi harus berbagi lah. Harus berbagi. Kalau Harus duda rata miskin, ya, Pak, Bu. duda miskin termasuk diakonia nggak? Kalau janda kembang gimana kira-kira? Apakah boleh gitu? Kan udah punya kebunnya Pak kembang. Enggak, ya memang kan banyak yang komplain terutama ini di kaum bapak kan.
katanya kalau bapaknya meninggal kan Janda kembar janda, 10 tahun lagi. janda kan dapat peranan ini kan, Nah. diakonnya. Terus kenapa dudanya nggak ada begitu? Tapi sebenarnya nggak gitu ya. Nggak juga, makanya saya bilang sebetulnya pemikiran diakon ini kadang-kadang orang hanya sebatas ini hanya untuk janda miskin, udah janda pakai miskin. Kalau janda kaya berarti nggak usah. Terus anak yatim piatu begitu Yang kan. dibawa Padahal, garis kemiskinan. padahal lebih daripada itu. Termasuk juga duda. Jadi berita buat kita kan yang mungkin yang sudah duda. Berita juga buat kita janda-janda kaya mungkin yang memang perlu dibantu gitu kan. Kalau perlu ya justru mereka yang bantu gitu, yang memang sangat membutuhkan. Oke, ya ini intermezzo saja, tapi kita langsung ngobrol sama Bu Ibu. Enggak, tapi maaf ini dari pengalaman banyak juga duda-duda yang Yang protes, Pak. bukan protes, komplain. Itu beda. Kan beda istilah aja. Tulisannya beda. Iya. Iya, kenapa janda-janda doang, kenapa kita kagak? Iya, Jadi salah satu mewakili, Pak. Oh, kalau saya masih lengkap. Mewakili suara itu. Itu pasti sudah. Perlunya kita dalam program itu seperti ini kan. Siapa tahu nanti ada dulu yang denger kan? Iya. Yes. Berarti sebenarnya Bapak juga sedang mencari jawaban kayak kita. Bu Ipung Iya. kan aktif nih. Sudah berapa lama Anda aktif di bidang yang khususnya dalam area diakonia ini? Kalau di gereja, ya sejak berdirinya gereja. Ya, dari berapa tahun Dari sudah? tahun 1995. Oke, sampai sekarang. Ya, di gereja itu kan kalau pakai istilah suami saya yang suka bercanda, jemaat kami waktu itu ya, sekarang bersyukur banyak perubahan. Gitu. Itu katanya orang-orang menengah, bukan ke bawah, tapi seperempat ke bawah. Itu belum. Iya. Apa maksudnya Iya. itu? Seperempat Maksudnya, ke bawah. biasanya kan menengah ke bawah, Iya, lebih iya. tinggi. Oh, gitu. Ini Dibandingkan agak- seperempat rendah. ke bawah. Iya, iya, Iya. Tapi Sekarang udah menengah ke atas. Kita tahu. Iya. Maksudnya ya sekarang banyak perubahan. Iya. Nah, sebelum kita ke perubahan itu, Iya. diakonia tadi karena kan sudah kita bahas bahwa ternyata itu bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Apakah memang begitu yang dilakukan Bu Ipung bersama gereja sampai hari ini akhirnya Bu Ipung dipercaya sebagai kabit pendidikan? Iya, kalau tadi dalam bincang-bincang bukan hanya janda, bukan hanya anak yatim piatu. Termasuk duda, jangan lupa. Duda. Iya, dong, Bu, ya. termasuk. Iya, maksudnya termasuk. janda, Iya, asal yang punya kebutuhan kan tadi Nah, kata Pak itu betul, Pak kekurangan Bun. ya. Iya. Iya, kalau dia janda tapi dia cukup ya, bahkan dia memberi itu, Oke. bukan mendapat, ya kan? Ada yang seperti itu di tempat kami. Nah, kalau kami melihatnya, mengelompokkannya itu pokoknya prasejahtera gitu aja, siapapun. Jadi belum janda, belum duda pun mereka masih keluarga utuh, tapi kalau prasejahtera patut ditolong gitu. Dan apa yang dicanangkan pergerakan untuk masuk ke area mereka? Karena ini kan area sensitif, Bu. Ya, betul. Tidak mudah untuk langsung. Kadang-kadang kan untuk sahabat-sahabat kita yang memang mereka juga mengetahui berbeda dengan kaum-kaum yang lain misalnya gitu. Kita tidak membedakan, tapi terkadang mereka sendiri yang merasa bahwa kita beda gitu. Nah, cara masuknya untuk bisa menjadi bagian dari mereka itu pintu masuknya itu dari mana, Bu? Ya, Setelah mereka bersekutu tadi di Iya, betul. Karena kami kan gembala. Iya. Kalau gembala kan patut ya itu mengenal domba-dombanya. Iya. Jadi karena tahu keberadaan mereka, jadi bukan sekedar dengar ya. Oh dari sini beliau keadaannya seperti ini, tapi kan kita bergaul dengan mereka. Jadi kami tahu keadaan mereka, kami dekat dengan mereka. Jadi mereka tidak mengungkapkan pun kami tahu gitu. Saya Jadi suka dengan satu iya. keyword tadi, bergaul. Bergaul itu berarti salah satu implementasi dari koinonia itu ya. Persekutuan itu ada pergaulan Iya, yang persekutuan artinya komuni. Komuni itu komunitas. ya. Komunis di sini juga komunis artinya itu. Iya. Komunis itu kan berbagi. Iya. Gitu. Kalau di komunis kan sama rata, sama rasa sama rata ya. dibagi. Gitu. Jadi kalau di Kisah Rasul itu maka jual harta kan, kumpulin, ya dibagi kepada orang yang kurang. Gitu. Ya, tapi kita bukan ke sana. menyamakan paham komunis, tapi maksudnya Iya. bicara mengenai satu golongan yang bersekutu dan saling berbagi satu Berbagi. dengan yang lain. Ya. Ya tadi kalau saya tambahkan yang kata Ibu Ipung itu memang sebagai seorang gembala kan kalau dari sisi Alkitab Injil Yohanes tuh ya kan domba itu kan mengenal suara gembalanya, gembala itu kan mengenal domba-dombanya. Memang
Selain seperti itu, jadi seorang gembala pasti mengetahui posisi jemaatnya mana yang perlu dibantu. Bahkan saya pikir nggak hanya untuk janda-janda, untuk anak yatim piatu, mungkin ada hal lain yang juga di samping itu kita bisa bantu mereka. Pokoknya orang-orang yang butuh, sangat membutuhkan. sangat membutukan, sangat membutuhkan. sangat membutuhkan. Iya. Tapi ada satu nggak pernah dilayani itu, begitu ditanya sangat membutuhkan apa? Sangat membutuhkan istri. Oh, kalau itu konteksnya beda. Jadi nggak masuk. Jadi mau para duda mau Itu juga dibantu juga kan, dicariin ya. Oh enggak, kita enggak. karena kita bukan biro jodoh. Salah. Jadi diakoni bukan termasuk biro jodoh, menjodohkan bukan, gitu enggak? tapi bisa juga mendoakan. Iya. Menjembatani. Nah, Kalau- bukan kalau- mendoakan, nggak menjabat beda. Beri Kalau support. memberikan Masukan. arahan, masukan misalnya daripada dengan yang itu lebih baik dengan ini, kenapa ini saya layani? Apakah itu termasuk diakoni? Bukan itu suatu hal yang baik memberi arahan? Bisa juga apa lewat khotbah gitu kan, tanpa dia nggak tahu gitu kan, tapi gembalanya tahu nih, masukin ke situ, boleh aja. Dan dia merasa, Terus ntar gimana taunya? kan lewat khotbah itu kan dikasih tahu Jadi selalu kriterianya. lihat, kalau sambil Iya. dikasih lihat fotonya juga ya. Oh, kalau itu bidangnya infotainment ya, kalau Dia pakai WA. Oke, karena diakoni ini kan memang setiap gembala pasti punya standar tertentu, ya kan? Apa yang bisa menjadi patokan atau acuan sebagai seorang gembala, khususnya pejabat gereja Indonesia, berdasarkan pengalaman ibu, baik ibu mendampingi bapak, karena ibu adalah istri dari Bapak Pendeta Abraham Suala, dan sampai kepada ibu juga benar-benar terjun langsung secara personal di area diakonia ini. Iya. Kalau saya pribadi dan menurut pengalaman ya Iya. kan sebagai seorang istri gembala yang terjun langsung mendampingi Iya. suami, Ya. pelayanan diakonia nggak hanya terbatas misalnya berupa materi itu, sama pemberian sembako lah, apa nggak hanya di situ. Apa saja Bu kalau boleh Misalnya tadi Pak Petrus sudah sempat ngomong secara spiritual yang pertama ya, pasti. kita dukung dalam doa, itu saja sudah bentuk dukungan yang luar biasa kan. Minimal kalau saya bilang gitu ya, kita doakan. Bapak Ibu punya masalah apa, cerita kepada kami. Nah, sebelum kami misalnya punya kemampuan untuk menolong dalam hal-hal yang lain, kami punya kemampuan untuk berdoa itu bagi ibu itu atau bapak itu. Nah, kemudian yang berikutnya dukungan moral. Seperti tadi, misalnya ada kedukaan, baru ditinggal suami, tinggal anak, tinggal orang tua, termasuk ditinggal istri misalnya. Kan ada tuh yang seperti itu. Nah, itu secara ekonomi mungkin mereka mampu gitu ya, tapi dalam keadaan kedukaan itu mereka sedang ada di bawah istilahnya. Dalam masa-masa sulit, kita masuk juga ke situ. Ya, jadi memberikan support ya, dukungan moral gitu. Nah, baru yang berikutnya yaitu masuk ke materi ya. Materinya juga macam-macam kan. Ya, misalnya kalau dalam bentuk sembako, terus ketika pandemi 2 tahun yang lalu kurang lebih itu ya. Ya, itu kita semua Itu obat-obatan, iya, obat-obatan selain support ya. Jadi dipantau terus tuh yang mereka kena COVID, saya nggak henti-hentinya gitu. Ya, bahkan sampai seharusnya kan nggak boleh lagi dibatasi gitu ya. Iya. Gembala untuk datang tidak seperti masa sebelum pandemi Iya, iya. yang kami bisa kunjungi. Tapi nggak tahu kenapa saya selalu ada hati gitu, Ibu kunjungi pengen juga? aja, iya saya kunjungi, saya kunjungi gitu. Pakai APD. Enggak, tapi lengkap maksudnya saya pakai masker dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau kita kunjungan bukan APD, kita pakai API, alat pelindung iman. Perisai iman. bukan menantang sih, bukan, tapi misalnya contoh salah satunya itu ada seorang ibu yang senang banget mau punya anak kedua, gitu ya. Tapi usia kehamilan 8 bulan itu kandungannya gugur, gitu. Artinya harus meninggal di dalam karena ternyata baru ketahuan ibunya itu COVID, gitu, kena COVID. Jadi terlambat tahu, itu kan katanya ada pengentalan darah jadinya. Nah, itu mempengaruhi janin. Nah, itu dropnya itu bener-bener double gitu. Karena satu dia COVID, yang kedua kehilangan bayi gitu. Nah, itu saya nggak ibu lagi istilahnya gitu ya. Rasa kasihan aja gitu. mungkin rasa keibuan juga gitu kan. Bisa jadi ya. Pendampingan seperti apa yang Ibu lakukan dalam Iya, konteks makanya saya bilang sebagai kenapa. gembala? Iya, saya langsung datang tuh ke rumah sakit gitu ya.
meskipun harus di swab dulu gitu ya, segala macam itu sudah saya penuhi. Tapi kalau menurut dunia orang-orang gitu ya, ngapa juga gitu ya, istilah pelayanan kan nggak sampai segitu-gitunya, kan bisa juga lewat WA gitu kali, video call atau apa gitu ya. Tapi saya enggak, saya tetap datang, saya tetap sentuh dia, saya pegang dia nah, gitu. itu sifat keibuan. Iya, Karena memang kan barangkali. ibu kan itu sifat keibuannya seorang ibu loh. Mantap. Jadi kalau misalnya kita yang datang sifat kebapaan. Sifat Yang belas- dilayani enggak, ibu-ibu nggak bisa kayak kita begitu Pak. Nah itu Gitu. sifat Berarti belas harus- kasih. Belas kasih itu. Jadi inti dari diakonia adalah kita harus punya belas kasih itu tadi. Tapi saya perlu tambah dikit kali boleh, ya. boleh. Tadi yang kata Ibu Ifung itu bahwa memberi itu kan gak hanya dari segi materi, Iya. gitu kan? Iya. Itu sebabnya mindset orang yang perlu dibantu hanya janda miskin, anak piatu, duda nggak usah. Nah dari ini sebetulnya saya bisa ada kesimpulan, saya bisa beri jawaban juga. Apa jawabannya? Memang manusia itu nggak hanya secara materi, walaupun secara materi dia kuat mampu, tapi secara psikis kejiwaan ketika istrinya meninggal, si suami ya butuh juga diakonia itu Iya. support. Berarti diakonia itu mencakup pendampingan. Iya. Iya bisa. Ya, pendampingan itu termasuk diakonia juga berarti kan? Ya, Jadi kita tidak hanya terfokus kepada ini persembahan diakonia, disisihkan berapa persen terus itu. itu terlalu terus sempit, gitu ya. terlalu sempit. Ya. Maka sebenarnya agak dalam pemahaman ini. Iya. Dan harus dilakukan dengan pengabdian. Ya, tapi pada umumnya dipahami diakonia itu geraknya di bidang sosial, bidang Iya. Itu dipahami. kalau begitu. yang di pendampingan itu di bagian konseling, penguatan gitu. Tapi nggak apa-apa, is oke. Berarti bagian dari Pelayanan gereja. pelayanan gereja Pelayanan juga. Tapi kalau saya perhatikan yang penting di sini adalah kalau masalah diakonia, masalah menangani isi perut gitu kan. Kan kalau umat Tuhan kan dibantu supaya mereka itu tidak bisa fokus bersekutu dengan Tuhan gitu. Kalau perut kosong kan susah dia bersekutu. Apalagi pertumbuhan imannya belum kan. Ya. Maka ditolong dulu supaya dia tidak usah khawatirin itu atau dibantu sementara supaya dia bisa fokus ke Tuhan. Oh ini yang kisah di kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu ya. Ya pelayanan meja untuk orang susah itu, orang yang berkekurangan. Berkurang janda Paling miskin enggak kan ini kan fokusnya membantu diakonis bukan semata-mata mencukupkan kebutuhan fisik mereka, tapi adalah memfasilitasi supaya mereka itu beribadah ke Tuhan. Itu yang jadi pemikiran kita sekarang. Nah, mungkin Pak Petrus dalam hal ini bisa mewakili dari perspektif BPD Gereja Jakarta mengenai pelayanan diakonia. Apa saja yang menjadi perhatian BPD dalam hal ini kepada gereja-gereja ataupun pejabat-pejabat GBI khususnya yang ada di DKI Jakarta supaya pelayanan diakonia ini benar-benar maksimal dan optimal. Memang ketika 2 tahun lalu COVID melanda gitu ya, termasuk ya kita pun mengalami dan beberapa rekan-rekan kita para gembala, hamba Tuhan gitu ya, mereka secara susah mengalami kesulitan. Nah kita dari PPD itu mensupport mereka, memberikan sesuatu. Waktu itu 3 bulan pertama dengan nominal sekian, itu kan kita juga melakukan dari BPD DKI ini melakukan pelayanan sosial. Dari pengurus-pengurus juga ya kita ya. Betul kan? Ya dari pengurus juga, dari kas BPD Artinya juga pengurus swadaya. Iya, pengurus juga memberi donasi. memberikan. Tapi dari BPD itu memberikan, dari kas BPD-nya iya kita berikan itu cukup banyak, ada sekitar 60 gembala di DKI. Maaf kita nggak hanya memberikan ke DKI juga, karena ada juga di luar yang memang kita perlu bantu, ada kita bantu juga. Ini dalam konteks BPD ya gitu. Tapi kita fokuskan di sini gitu. Ya ini untuk menjawab semua pertanyaan apa yang dilakukan BPD dalam hal ini. Karena kan banyak yang berpikir kita selalu memberikan kepada atas, lalu apa buktinya dari atas ke bawah gitu loh. Dan diakonia ini menjadi salah satu bukti konkret pelayanan baik dari sisi BPD sebagai wadah yang besar yang memang langsung ke sasaran, bahkan pengurusnya juga ikut berswadaya untuk bisa menjadi berkat juga ya ternyata. Yang jelas BPD kan kalau sudah tahu kondisi membutuhkan nggak tinggal diam. Nggak pangku tangan, turun tangan. Pasti. Gitu. Dan memang ya BPD kita dalam ini luar biasa untuk memberikan sesuatu kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan dalam pelayanan diakonia ini. Makanya saya ya mungkin kita agak prihatin kalau ada banyak pejabat GBI, pendeta GBI yang mengatakan apa sih yang bisa GBI berikan buat saya? Mestinya kan harus dibalik pertanyaan, apa sih yang bisa saya berikan untuk GBI gitu. Kalau kita memang
kalangan yang mampu, kenapa juga kita nggak mensupport rekan-rekan kita yang perlu bantuan? Ini kan bulan diakonia. Kita satukan dalam wadah di BPD. Nah, BPD kan ada. Begitu, Pak. Dan diakonia bisa menjadi salah satu jalur tepat untuk bisa merealisasikan itu ya? Iya. Betul. Jadi saya pikir kita nggak perlu lagi terlalu banyak komplain. Apa sih yang bisa GB berikan buat saya? Seharusnya dibalik. Apa sih yang bisa saya berikan untuk GBI, terutama rekan-rekan yang memang sangat membutuhkan. Kan tinggal BPD tanya gini-gini kan, ada programnya, oh kita support. Banyak seperti itu. Ini khususnya dalam pelayanan diakonia ya. Iya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, kendala apa yang paling akan banyak dihadapi dalam melaksanakan pelayanan diakonia ini biasanya dari pengalaman Ibu di lapangan? Kendala yang berarti ibaratnya gitu loh, yang memang itu cukup tantangan lah ya, tantangan yang bisa di Yang paling besar itu tujuannya kita kan baik sebenarnya, ya kan, memenuhi kebutuhan mereka seperti Pak Bung bilang tadi, supaya mereka tidak terganggu ibadahnya, pengiringannya kepada Tuhan. Tapi sering juga terjadi membuat mereka punya motivasi yang salah gitu. Jadi mereka menggunakan ketidakmampuan mereka gitu ya, untuk bergantung jadinya. Padahal kita kan bukan hanya melayani diakonia kali ya Pak ya, ada di Daskalia, bidang mendidik juga, memotivasi supaya mereka tuh berharapnya kepada Tuhan gitu. Ya, bukan berharap kepada bantuan dari gereja. Iya, seperti itu. Karena memang diakoni juga kalau kita boleh bicara secara lugas dan jujur dan terbuka, seringkali juga menjadi jalur pemanfaatan dalam tanda kutip untuk oknum-oknum. Ya kita kan tidak semua, tapi oknum-oknum. Nah, bagaimana cara mengatasinya Bu, kalau Ibu menghadapi yang seperti itu? Apakah langsung di stop? Mungkin ada beberapa rekan-rekan pejabat yang saat ini sedang mengalami itu dan bingung, duh gimana ini ya? Masa mau di stop, nanti gimana? Nggak di stop, kok kayaknya nggak kreatif gitu ya? Apa yang dilakukan dari pengalaman? Biasanya yang kami lakukan positifnya aja dulu deh. Begini, kalau mereka punya motivasi lain, yaitu urusan mereka sama Tuhan, kan gitu ya. Bagian kami lakukan aja gitu, yaitu menjadi saluran berkat buat mereka gitu kan ya. Tapi karena kami tahu misalnya ada di antara mereka yang akhirnya punya motivasi lain, maka tugas kami sebagai hamba Tuhan juga perlu mendidik gitu. Nggak membiarkan saja gitu. Mengedukasi. Iya, harus mengedukasi mereka. Nah, itu melalui khotbah misalnya, melalui komsel, ya firman Tuhan yang diberitakan. Jadi seperti itu. Lama-lama ada sih dampaknya. Yang saya bilang itu. Sekarang jemaat kami yang tadinya mereka susah, kemudian mereka akhirnya mindset ya. Tadi kita bicara di belakangnya, mindsetnya mereka diubah. Tadinya tangan begini, kemudian jadi tangan di atas gitu ya, mereka memberi, justru mereka diberkati. Sekarang ini mereka jadi orang-orang yang memberi bagi jemaat yang kekurangan gitu. Puji Tuhan. Ya. Ada titik balik ketika pelayanan kita di diakonia itu tepat dengan cara yang benar dan mengedukasi mereka. Kalau dari Pak Petrus kan, Pak Petrus sebagai orang yang bergelut dalam bidang pendidikan, apa yang menjadi langkah praktis untuk bisa mengubah mindset orang, Pak? Karena nggak mudah nih. Iya, tentunya kan sebuah proses. Nah, prosesnya kan tentunya melalui pendidikan kepada mereka. Justru dengan itu mereka dalam proses itu mereka bisa memainkan, nanti akan mengalami terjadi perubahan. Mereka nggak begini terus, bisa begini. Sekali lagi itu proses, nggak instan dan nggak ujuk-ujuk. Jadi nggak bisa ada pertanyaan, ya tapi kan kita juga proses, kita juga tahu keuangan gereja bagaimana, ini lagi kembang kempis. Bagaimana tuh Pak? Ini titipan pertanyaan ya Pak. Begini, kalau murid itu ketika sekolah, dia kan diproses kan nggak langsung baru seminggu naik kelas 2 gitu kan. Nah, prosesnya itu apa? Ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan umum. Pasti di situ kan ada yang gagal, bisa dikasih remedial. Gitu kan, supaya mereka juga lebih sungguh-sungguh lagi gitu. Ada hair-nya gitu. Iya, harus itu kita kasih hair. Karena mungkin pertama dia belum paham. Kasih kesempatan karena Alkitab mengatakan Tuhan juga kan selalu memberi kesempatan. Loh kenapa kita enggak gitu kan? Sampai berapa kali? 70 kali 70 kali 7 kali itu?
Kalau itu kan konteksnya pengampunan, 70 kali 7 kali sekian gitu kan. Dari Tapi kesabaran kalau sampai akhirnya kekesalan loh. iya. Ya, jadi pikir jadi memang itu sebuah proses. Jadi mau nggak mau Oke, dia harus ini pertanyaan sabar. titipan juga nih. Salah nggak kalau seorang gembala akhirnya mau sampai sekarang kebingungan karena takut kehilangan dia sebagai jemaat karena takut dia lari ke katakanlah gereja atau hamba Tuhan yang lebih kaya gitu. Enggak, ini belum jelas nih. Jelasin dulu jemaatnya bagaimana ceritanya. Ya jemaat yang yang selalu di diakonia tadi itu, Pak. Oh. Yang butuh diakoni. Yang butuh diakonia itu. Ya, Ini yang nanya kebetulan hamba Tuhan juga. Gimana, Bu? Menurut Ibu salah nggak kalau dia apa dia harus melepas atau dia tetap mengedukasi seperti yang Ibu bilang dengan kurun waktu yang tanpa batas waktu karena itu adalah proses. Kalau saya prinsip hamba Tuhan kan mau jemaat banyak atau jemaat dewasa gitu. Kalau saya sih, kalau saya ya kalau mau jemaat banyak ya itu bagi aja sembako gitu kan. Mancing terus. Iya gitu pancing ya. kan Banyak, bisa banyak. gitu banyak. Bakar duit terus. Banyak. bukan bakar kan? Bakar duit terus ya. Selama kita masih punya uang banyak gitu. Tapi apakah mendewasakan mereka? Kan tidak gitu. Jadi kami sih nggak pernah takut, nggak pernah sama Oke, sekali. berarti saya kunci di situ. Nggak perlu takut sebenarnya. Jadi proses itu kan mendewasakan. Berarti itu mendewasakan kita juga sebagai gembala sebenarnya. Ya kan? Kalau kita dewasa kan kita tidak perlu takut. Kita harus memastikan edukasi yang tepat untuk bisa mengubah mindsetnya dan mentalnya sehingga berubah menjadi orang yang mau memberi kan gitu. Iya, karena kan kami selalu berpikirnya begini. Kalau mereka bergantung terus kepada gereja misalnya sebagai dianggapnya yayasan sosial gitu, mereka dapat nih selama kami punya kan gitu. Tapi yang mereka dapat kan cuma segitu itu. Iya. Dan terus-terusan begitu. Cuma sebungkus saja kan begitu. Tapi kalau mereka mindsetnya berubah, mereka jadi dewasa, kan seperti saya bilang, banyak kesaksian justru mereka akhirnya memberi. Berarti mereka dapat tuh lebih banyak. Dari yang dapat satu nasi malah jadi punya rumah makan nasi ya. Iya bisa Luar terjadi. biasa itu. Iya. Jadi itu yang terjadi. iya, ini kan zaman modern. Perlu nggak pelayanan diakonia sebuah gereja itu diinovasi? Di apa? Dilakukan inovasi. Ini kan zaman modern, berkembang teknologi. Pelayanan diakonia itu perlu nggak juga diinovasi? Inovasi dalam pengertian ya kalau kita membantu mereka untuk menjadi survive gitu. Tidak cukup saja hanya bantuan kan cuma sifatnya temporer kan, sesaat saja itu dan juga tidak banyak kan. Dan adalah lebih baik ke inovasi ya kita membuat mereka memiliki pekerjaan yang tetap atau kecuali kalau memang mereka sudah betul-betul janda, sudah umur dan nggak punya keluarga, sosial kita yang gereja yang harus memfasilitasi. Bagaimana Pak Petrus menjelang di Saya pikir sudah cukup jelas tadi yang Pak Bun katakan, nggak perlu saya tambahkan yang kurang, cukup jelas sekali. Tapi kan cukup jelas, diperjelas lagi sebagai closing statement. Bapak ini kan mewakili BPD. Apakah Bapak juga punya ide-ide yang inovatif juga untuk mengembangkan pelayanan diakonia? Bapak kan sering ketemu nih dengan gembala-gembala dan juga mungkin ada beberapa perbincangan yang pasti kita tuh tidak akan pernah lepas dari pelayanan diakonia kalau pengembalaan ya kan? Bagaimana Pak? Supaya gembala-gembala juga tetap tegar dan kuat. Ya memang salah satu sifat seorang gembala dia harus sabar. Sing sabar lan mantep. Khusus dalam pelayanan bidang diakonia ini. Nggak perlu kita marah-marah, sabar. Karena sabar itu kan salah satu sifat Allah juga. Ya. Dan dengan demikian jemaat akan ikut proses kita dalam konteks kata bingung dia akan didewasakan. Memang tidak bisa dipungkiri pasti ada orang-orang yang itu gitu dalam tanda kutip ya. Ya. Di gereja manapun ya Bu. Jadi saya diingat firman Tuhan tuh yang mengatakan ya bersabarlah dalam kesesakan, bertekun dalam doa dan tetaplah memberi. Karena ini pelayan diakonia Nah gembala. itu sudah sangat lengkap itu. Ya kita nggak bisa, ini kenyataannya loh, kenyataannya. Kadang mungkin kita juga berpikir saya itu nggak pernah loh, saya terus padahal apa gitu ya. Tapi itulah cara saya menyambung bahwa memang pelayanan seorang hamba Tuhan, apalagi pejabat GBI, kita harus kepenuhan Roh Kudus, berarti ada kuasa dong di balik pelayanan diakonia ya. Betul nggak Bu Ivo? Harus ada kuasa di balik pelayanan diakonia kita, nggak cuma sekedar kita menjadi berkat di tengah masyarakat gitu. Iya, karena Harus semua akan kembali kepada motivasi kita juga waktu melayani diakonia gitu.
tadi hubungannya kan dengan Bapak bilang, ntar gereja sana memberi, wah Iya. banyak nanti lari ke sana gitu ya. Berarti kita waktu menolong itu tujuannya apa? Mengikat mereka kan tidak gitu. Tapi Harusnya memang membawa mereka benar-benar terikat kepada Kristus gitu ya. Iya, iya kayak begitu. Murni itu aja. Murni, nggak usah nggak usah tahu. Nggak Ibu usah. mungkin bisa sampaikan closing statement untuk rekan-rekan kita baik pejabat maupun juga khususnya penggembalaan yang memang sekarang sedang bergelut dalam pelayanan diakonia. Silakan. Ya, menurut saya pelayanan diakonia itu nggak terlepas dengan pelayanan-pelayanan yang lain dalam gereja ya. Jadi itu hanya satu bagian aja ya Pak ya dari pelayanan yang lain. Sehingga ketika kita melayani orang-orang yang membutuhkan secara fisik ya, jasmani, kebutuhan jasmani, kita nggak boleh lupa juga mereka juga punya kebutuhan rohani. Atau sebaliknya ketika kita melayani kebutuhan rohani, kita nggak boleh lupa ada nih kampung tengah gitu kan, ada yang namanya kebutuhan fisik. Kalau sekarang yang namanya kebutuhan fisik itu kan nggak selalu makanan, minuman, pulsa termasuk. Iya, termasuk. bener kan? Iya, kalau ada orang-orang yang nggak kerja, Wah, ini- butuh ini gitu, inovasi itu juga ya, ini kita pulsa. kasih Betul, ya. betul. Kita beri Kalau kasih pulsa dia nonton YouTube. Tadi kampung tengah apa tuh? Ada yang ngerti tuh kampung Ya, tengah. kampung tengah Pinggir dengan kanan kampung kiri. Trecet kayaknya. Kalau kasih pulsa dia Kalau ikut perut, jumbo minang sih iya. boleh ya. Iya. Artinya kebutuhan makan ya, perlu Iya, ya. kayak waktu masa pandemi kan Iya. gereja nggak beraktivitas langsung, Iya. kan pakai Zoom. Lah mereka Iya, yang butuh pulsa. hidupnya ekonominya sulit, Iya. susah. Kita Iya, suruh iya. mereka Betul beribadah, juga, iya, tapi mereka nggak punya pulsa. Betul. Ya kita cari jalan Iya, keluar iya. gimana? Kita Iya. kirimin pulsa. Betul. Benar akhirnya mereka, oh benar Betul. itu mereka nggak punya. Itu saya lakukan gitu. juga, Bu. Terus Iya. terang, itu saya lakukan Ya, juga. seperti Iya, gitu. dan itu memang benar, itu memang tepat. Dia punya pulsa. It's worth it. Iya. Sampai hampir terpikir apa saya jadi agen pulsa ya. Biar lebih murah. Alih profesi. Iya. Oke, Bu Ifung, terima kasih banyak. Semoga pelayanannya jauh semakin maju. Bu Pak Petrus mungkin ada yang mau menambahkan sedikit barangkali melengkapi closing statement beliau. Ya, mungkin mengutip kata firman Tuhan lah. Ketika engkau melakukan sesuatu, dalam konteks ini pelayanan diakonia, lakukan dengan sepenuh hati seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Iya. Amin. Pak Bun Mintak. Ya, jangan lupa kalau kita melayani diakonia, tujuan kita adalah supaya membawa umat itu kepada Tuhan. Supaya mereka bergantung kepada Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga akhirnya mereka menjadi berkat. Tidak hanya menanti diberkati, jadi tetapi menjadi berkat. Iya. Ya, titik balik dari kehidupan manusia adalah ketika ia mampu bangkit dari keterpurukan. Itu yang saya percaya. Dan pelayanan diakonia adalah salah satu pelayanan yang bisa digunakan untuk bisa mengedukasi setiap orang. Tidak hanya kita sebagai gembala terlebih dahulu, tapi juga terutama kepada jemaat. Karena kalau kita juga bisa memberi, maka mereka akan belajar dan mereka juga akan mau untuk belajar memberi. Karena kita juga memberi. Ya, semoga pembicaraan kita tidak membuat kita menjadi akhirnya terbawa dengan rasa haru biru. Coba minum dulu Pak biar agak hangat dikit. Udah dingin kali ya? Hah? Hangat-hangat dingin. Teh boleh dingin tapi yang penting kasih tidak dingin. Amin. Oke. Sampai jumpa Keren. lagi di studio mini BPD GPD Jakarta berikutnya di Ngeteh. Masih ada satu pokok pembahasan lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God Tuhan berkati. bless. Tuhan berkati. Cita.